Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nirmala Dewi, NIM R0111911004. Saya berasal dari Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Hasanuddin. Nah, kali ini saya akan membahas terkait pencegahan diabetes dengan sikap patuh dan cerdik. Diabetes melitus adalah sebuah keadaan di mana kadar gula di dalam darah melebihi batas normal. Kenapa di dalam tubuh terdapat gula? Kita sebagai makhluk hidup tersusun dari satuan unit terkecil yang juga hidup dan sering kita sebut dengan sel. Untuk menyusun kebutuhan aktivitas kita sehari-hari berasal dari aktivitas sel tubuh kita yang kompleks. Untuk kelangsungan hidup dan aktivitas sel, sel membutuhkan sebuah makanan untuk membuat tenaga atau energi, dan makanan yang dijadikan sumber utama penghasil energi adalah gula. Gula bukan hanya makanan yang berasal dari makanan yang manis-manis seperti yang umumnya kita tahu, akan tetapi sebagian besar berasal dari makanan pokok yang kita makan. Dan makanan penghasil gula yang tinggi sering juga disebut dengan makanan tinggi kalori. Ketika sel-sel di dalam tubuh membutuhkan sebuah energi untuk beraktivitas, maka dengan bantuan insulin, gula di dalam darah akan masuk ke dalam sel untuk kemudian diolah menjadi energi oleh setiap sel yang ada di dalam tubuh. Nah, apa itu insulin? Insulin adalah sebuah hormon yang dihasilkan oleh salah satu kelenjar endokrin yang disebut kelenjar pankreas, dan kadar insulin akan selalu disesuaikan dengan kadar gula dan tingkat energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Diabetes melitus biasanya disebabkan oleh dua kondisi di dalam tubuh. Yang pertama, ketidakmampuan pankreas dalam menghasilkan insulin sehingga kadar insulin bisa sangat sedikit atau bahkan tidak dihasilkan sama sekali, sehingga gula yang terdapat pada tubuh tidak dapat diolah ke dalam sel tubuh kita. Yang kedua, insulin dihasilkan akan tetapi sel tidak cukup sensitif untuk menggunakan insulin yang ada, sehingga kadar insulin yang dibutuhkan harus lebih banyak atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali. Dan hasil akhirnya pun sama, yaitu gula tidak dapat diolah ke dalam sel tubuh, sehingga gula di dalam aliran darah akan terus meningkat seiring dengan makanan yang kita konsumsi. Kedua hal tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya akibat pola hidup yang kurang baik, misalnya selalu makan makanan yang tinggi kadar gulanya, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, dan kegemukan. Dan juga bisa disebabkan oleh faktor yang tidak bisa diubah seperti pertambahan usia, faktor keturunan, dan autoimun. Upaya pengendalian diabetes difokuskan pada pemahaman masyarakat terhadap pencegahan faktor risiko diabetes, khususnya yang berkaitan dengan gaya pola hidup tidak sehat. Perilaku pencegahan diabetes merupakan salah satu hal penting dalam mencegah maupun menunda perkembangan prediabetes menjadi diabetes. Untuk mengevaluasi perilaku pencegahan diabetes dan mengembangkan intervensi efektif pada penyandang prediabetes, diperlukan informasi mengenai perilaku kesehatan dan keyakinan kesehatan seseorang yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengubah gaya hidup. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan perilaku pola makan yang seimbang, yaitu prinsip pola makan yang rendah lemak, rendah gula, rendah natrium, dan tinggi akan serat. Kemudian juga kita terapkan perilaku tetap menjaga aktivitas fisik dan rajin berolahraga secara teratur dengan intensitas sedang. Dianjurkan untuk berolahraga setiap hari selama 30 menit atau lebih, selama setidaknya 5 hari seminggu. Batasi konsumsi makanan yang manis, asin, dan berlemak, atau biasa kita dengar dengan singkatan GGL, gula, garam, lemak yang tinggi. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Penjelasannya adalah bahwa konsumsi gula yang lebih dari 50 gram atau 4 sendok makan
dan juga natrium yang lebih dari 200 mg atau 1 sendok teh, dan lemak atau minyak total yang lebih dari 67 gram atau 5 sendok makan per orang dan per hari akan meningkatkan risiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Oleh karena itu, pencegahan diabetes pada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan adalah dengan menerapkan perilaku patuh dan cerdik. Nah, patuh dan cerdik ini memiliki singkatannya, teman-teman. Baiklah, kita akan mulai dari patuh. Patuh yang pertama huruf P, yaitu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Yang kedua yaitu A, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Kemudian T, tetap diet sehat dengan gizi yang seimbang. U, upayakan beraktivitas fisik dengan aman. H, hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu cerdik. C, yaitu cek kondisi kesehatan secara berkala. E, enyahkan asap rokok. R, rajin aktivitas fisik. D, diet sehat dengan kalori seimbang. I, istirahat yang cukup. K, kendalikan stres. Nah, itu dia tadi pencegahan diabetes dengan menerapkan perilaku patuh dan cerdik. Saya harap patuh dan cerdik ini bisa diterapkan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Widya Nirmala Dewi dari Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Sampai jumpa.